Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lita Andelia Yanwarska, pembela hak asasi manusia, utamanya dalam konteks gender, perempuan, dan seksualitas. Yang terhormat Ibu Andi Yetriani yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi selaku Bupati Kabupaten Sumeneb, dan yang saya cinta sayangi siswa-siswi SMA Negeri 2 Sumeneb yang telah berpartisipasi pada acara pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengikis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah fakta di masyarakat, fakta yang sudah menjadi sebuah kultur budaya dan sudah melekat pada diri setiap orang, yaitu terkait pernikahan dini. Kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga akan terjadinya suatu fakta yang satu ini, bahwa usia 17 sampai dengan 20 tahun sudah harus mempunyai pasangan. Seseorang pernah berkata bahwa pernikahan dini bukan hanya untuk berkembang biak, namun bagaimana caranya untuk menjadi yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, pernikahan dini merupakan sebuah urgensi, utamanya pada lingkup pedesaan yang menganut sebuah perspektif primitif. Ada beberapa faktor yang memang mendorong terjadinya pernikahan dini, salah satunya yaitu desakan para sanak saudara ataupun tetangga yang mempengaruhi pola pikir seseorang, sehingga nantinya pernikahan dini itu terjadi. Di Indonesia sendiri sudah menempati peringkat keempat di dunia dengan kasus pernikahan dini sebanyak 23,53 juta. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi UNESCO selaku organisasi yang berkecimpung di ranah anak. Hal ini sebenarnya memerlukan perhatian yang khusus. Namun karena memang kultur budaya yang sudah melekat pada diri seseorang, utamanya dalam negara Indonesia, itu sangat sulit untuk diubah. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang open-minded, mari kita bersama-sama merangkul masyarakat, mari kita bersama-sama untuk mengajak masyarakat terkait dampak pernikahan dini itu seperti apa. Kita beritahu mereka. Ada salah satu contoh kasus yang saya dengar dan yang saya terima, yaitu terkait dengan teman SMA saya sendiri, sebut saja nama dia April. April di sini menduduki kelas 11 SMA, namun dia terpaksa untuk berhenti sekolah dikarenakan paksaan dari orang tuanya. Orang tuanya memaksa April untuk menikah di usianya yang baru menginjak 17 tahun. Di sisi lain, gunjingan dari masyarakat luar karena memang sudah mengetahui usia April ini 17 tahun, itu juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Dan di sini posisi April sudah sangat berpasrah karena memang dia tidak bisa memberontak, mau bercerita kepada sanak saudara ataupun keluarganya pun percuma karena memang dia sudah tidak mendapat dukungan lagi. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyaknya cerita yang saya dengar dan yang saya temui. Sebenarnya kasus pernikahan dini di sini bukan diinginkan oleh anak itu sendiri. Anak tersebut hanyalah korban yang memang hanya bisa berpasrah karena tidak ingin menolak
orang tuanya, menolak keinginan orang tuanya. Maka dari itu kita sebagai kaum muda, mari kita memberikan sebuah arahan utamanya pada orang tuanya agar nantinya pernikahan ini tidak terjadi, agar nantinya orang tua itu berpikir dua kali untuk menjodohkan anaknya di usia yang masih sangat muda. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa itu pernikahan dini? Menurut Kusmiran pada tahun 2011, pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di usia 17 sampai dengan 20 tahun. Pernikahan dini di sini itu terbilang masih sangat bukan primitif, maksud saya masih sangat prematur dikarenakan usia mereka yang menginjak 17 sampai dengan 20 tahun. Adanya tuntutan untuk melayani suami, keterbatasan ruang gerak utamanya pada perempuan, di mana perempuan di sini dilarang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan mereka hanya bisa berkutik di perdapuran serta pekerjaan rumah lainnya. Hal ini berbanding terbalik ketika nantinya terjadi kepada seorang laki-laki, di mana laki-laki masih diperbolehkan untuk menempuh jenjang pendidikan, di mana laki-laki masih diperbolehkan untuk berkumpul dengan teman sebayanya, karena memang menurut mereka ini bukanlah sebuah aib. Namun di sini saya kurang setuju dengan hal tersebut karena memang pernikahan dini itu disepakati oleh dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, di mana biasanya kesetaraan antara ruang gerak di sini biasanya sama, namun nyatanya itu berbeda. Yang kedua, dampak dari pernikahan dini. Ada beberapa dampak dari adanya pernikahan dini. Yang pertama, mereka masih menumpang dengan orang tua maupun mertuanya dikarenakan faktor suaminya masih belum memiliki pekerjaan. Yang kedua, mereka akan hidup sendiri berpisah dengan orang tua maupun mertuanya. Jadi di sini konteksnya sudah mandiri. Dan yang ketiga adalah perceraian. Dan perceraian di sini biasanya diakibatkan karena faktor pola pikir mereka yang masih sangat belia, sehingga stabilisasi emosi di antara keduanya itu tidak sama. Maka dari itu, untuk orang tua, saya berpesan khususnya untuk orang tua di sini jangan terlalu terburu-buru untuk menjodohkan anaknya, karena memang mereka itu masih memiliki kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta mereka masih memiliki hak untuk menggapai cita-cita mereka. Dan yang ketiga, faktor pemicu serta solusi dari pernikahan dini. Ada beberapa faktor pemicu, salah satunya menurut Mutamah pada tahun 2019, faktor pemicu dari adanya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, serta faktor adat istiadat. Ketika nantinya kita berkecimpung pada lingkungan tersebut, mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan yang ada. Namun hal tersebut biasanya didorong oleh faktor perspektif yang masih primitif, sehingga nantinya di sini membutuhkan solusi. Nah, solusinya nantinya ketika kita sudah berkecimpung pada ranah tersebut, hal yang harus dilakukan yang pertama adalah memberikan pendidikan yang memadai, dan yang kedua adalah sosialisasi terkait pendidikan seksualitas. Ketika nantinya salah satu dari dua solusi yang sudah saya sebutkan itu dilaksanakan, diimplementasikan, setidaknya mereka terbuka pikirannya, mereka menerima wawasan baru, mereka menerima informasi baru bahwa dampak pernikahan dini seperti ini. Mereka harus berpikir dua kali untuk mengambil sebuah keputusan. Hadirin yang saya hormati, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwasanya dampak pernikahan dini di sini kita utamanya
pada perempuan itu hanya membatasi ruang gerak kita. Yang kedua, adanya sebuah tuntutan untuk saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Dan yang ketiga, ketika nantinya terjadi sebuah permasalahan dalam keluarga, itu yang merasakan bukan hanya kedua belah pihak ini, namun juga sanak saudara ataupun keluarga yang ada pada lingkungan tersebut. Siap untuk berkontribusi meminimalisir kasus pernikahan dini? Siap untuk sadar dan open minded? Harus. Jika bukan kita, siapa lagi? Mari kita rangkul bersama-sama, kita beritahu bersama-sama dampak dari adanya pernikahan dini. Karena kita sudah hidup di zaman modern, kalian sudah memiliki wawasan yang lebih luas. Ingat, keputusan 5 menit yang kalian putuskan itu akan mempengaruhi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun sikap, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan gegabah dalam memutuskan sesuatu, sebab jika sudah rusak setengah, kau tidak akan tahu berapa lama waktu yang akan kau butuhkan untuk memperbaikinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.